Ia bukan sekadar penjaga gawang. Ia adalah penjaga mimpi. Dari lorong-lorong kota Makassar hingga panggung Asia Tenggara, Muhammad Ardiansyah membuktikan bahwa kerja keras, ketenangan, dan keteguhan hati bisa mengubah nasib siapapun. Di tengah ketegangan semifinal Piala AFF U23 2025, ia berdiri kokoh bagai tembok pertahanan terakhir timnas Indonesia. Lalu, siapa sebenarnya sosok di balik sarung tangan emas ini? Inilah Cek Faktit, dan kali ini kami akan mengungkap kisah inspiratif sang pahlawan Garuda Muda, Muhammad Ardiansyah. Profil Muhammad Ardiansyah, kiper timnas Indonesia U23 jati pahlawan kemenangan. Blok penalti Thailand di semifinal Piala AFF U23 2025. Muhammad Ardiansyah menjadi man of the match sekaligus pahlawan kemenangan timnas Indonesia U23 atas Thailand U23 di semifinal Piala AFF U23 ke 2025. Ia melakukan berbagai penyelamatan gemilang, termasuk satu saat adu penalti. Kiper PSM Makassar itu tampil sangat solid di bawah gawang timnas Indonesia U23. Kehadirannya membuat penggemar Garuda Muda tenang karena dia mampu jeti tembok terakhir saat Thailand U23 melakukan berbagai serangan. Sepanjang bermain selama 120 menit, Ardiansyah hanya kebobolan 1 gol. Ia gagal clean sheet karena Yotsahon Burafa berhasil menjebol gawangnya pada menit ke-60. Tapi di luar kebobolan itu, Ardiansyah tampil gemilang. Dia melakukan 4 penyelamatan gemilang sepanjang waktu normal dan babak tambahan waktu alias extra time. Bukan cuma itu, Ardiansyah juga berhasil menggagalkan satu penalti Thailand U23 saat adu tos-tosan. Dia mencegah Burafa mencetak gol pada kesempatan ke-8. Alvarezi Buffon yang jadi eksekutor berikutnya untuk timnas Indonesia U23 pun tak menyia-nyiakan kesempatan. Dia mencetak gol penentu dan memastikan Garuda Muda menang 7-6 dalam adu penalti setelah kedua tim main imbang 1-1. Nama Ardiansyah pun melambung tinggi, apalagi dia ditetapkan sebagai man of the match pertandingan semifinal kedua timnas Indonesia U23 vs Thailand U23. Lantas siapa sebenarnya sosok pahlawan timnas Indonesia U23 tersebut? Berikut profil Muhammad Ardiansyah. Muhammad Ardiansyah adalah kiper asli Makassar. Dia lahir di Kota Angin Mamiri pada 28 Maret tahun 2003. Karirnya pun tak jauh-jauh dari tanah kelahirannya. Dia memulai karier sepak bolanya dengan bergabung ke SSB Hasanuddin pada 2012. Sekolah sepak bola tersebut didirikan oleh Ayah Asnawi, Mangkualam, Hari Bahar Muherram. Dari situlah karier cemerlang Ardiansyah terbentuk dan terus diasah. Pada 2017, dia sempat menjuarai Piala Menpora tingkat nasional. Ardiansyah kemudian hengkang ke Borneo FC Samarinda 2 tahun berselang. Dia tampil untuk tim Elite Pro Academy EP ke 2019. Tapi karier Ardiansyah di Borneo 16 tak lama. Dia hanya semusim sebelum akhirnya kembali ke kampung halamannya dan langsung mendapat kontrak profesional pertamanya bersama PSM Makassar. Baca juga profil Miliano Jonathans, wonderkid berdarah Depok jati target utama PSSI. Bisa jadi pengganti Olrouni di timnas Indonesia. Ardiansyah mendapatkan kesempatan gabung tim utama PSM sejak musim 202 Januari tahun 2022. Ia bahkan jadi bagian skuad juara Juku Eja saat memenangkan Liga 1 202 Februari tahun 2023 lalu. Hingga saat ini, Ardiansyah sudah mencatatkan 86 pertandingan bersama Juku Eja. Dia juga masih akan memperkuat PSM Makassar di Super League 202 Mei tahun 2026. Di balik sorotan lampu stadion, teriakan ribuan supporter, dan euforia gol demi gol yang tercipta di atas lapangan hijau, ada satu posisi yang seringkali luput dari perhatian namun tak tergantikan nilainya, penjaga gawang. Posisi ini adalah benteng terakhir yang berdiri kokoh menjaga harapan sebuah tim untuk tetap hidup. Dan di antara sederet nama besar yang pernah menghuni posisi ini di timnas Indonesia, kini muncul satu nama muda yang menjadi sorotan nasional, Muhammad Ardiansyah. Nama Ardiansyah melambung tinggi usai tampil gemilang dalam laga semifinal Piala AFF U23 ke 2025. Menghadapi kekuatan tradisional Asia Tenggara,
Thailand U23, Timnas Indonesia tampil penuh determinasi. Namun, di balik hasil imbang 1-1 yang membuat laga harus ditentukan lewat adu penalti, ada sosok yang menjelma menjadi pahlawan sesungguhnya. Dia bukan pencetak gol, bukan kapten tim, melainkan sosok yang berdiri di bawah Mister Ardiansyah. Kiper muda yang membela klub PSM Makassar ini bukan hanya menjadi tembok pertahanan yang kokoh selama 120 menit, tetapi juga menunjukkan ketenangan dan refleks luar biasa saat adu penalti. Ia sukses menepis satu tendangan penalti dari Yotsahon Burafa yang terbukti menjadi momen krusial. Tendangan berikutnya dari Alvarezi Bevonpon memastikan kemenangan Garuda Muda dengan skor 7-6 dalam drama tos-tosan. Ardiansyah pun layak dinobatkan sebagai Man of the Match, gelar yang mencerminkan kontribusi nyatanya pada pertandingan tersebut. Tentu saja, pencapaian itu tidak datang begitu saja. Di balik kesuksesan malam itu, ada tahun-tahun kerja keras, latihan tak kenal lelah, dan mental yang diasah sejak usia belia. Ardiansyah bukan hanya seorang penjaga gawang, ia adalah cerminan dari perjuangan anak muda Indonesia yang merintis dari akar rumput, dari sekolah sepak bola lokal hingga panggung regional Asia Tenggara. Namun, siapakah sebenarnya Muhammad Ardiansyah? Bagaimana perjalanan hidupnya hingga bisa berada di posisi saat ini? Apa saja tantangan yang ia hadapi? Dan kemana arah karirnya ke depan? Artikel ini akan mengupas secara mendalam kisah hidup, karir, serta karakter sang pahlawan Garuda Muda, tidak hanya sebagai seorang atlet, tetapi juga sebagai inspirasi bagi generasi muda Indonesia. Makassar, kota pelabuhan yang dikenal sebagai kota angin mamiri, tak hanya kaya akan sejarah Pelaut Bugis Makassar, tapi juga tanah kelahiran banyak pesepak bola hebat Indonesia. Di antara nama-nama itu, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Muhammad Ardiansyah pada 28 Maret tahun 2003. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana di lingkungan yang cukup keras namun kaya akan semangat dan solidaritas. Sejak kecil, Ardiansyah sudah menunjukkan ketertarikan besar terhadap sepak bola. Baginya, bola bukan sekadar permainan, melainkan bagian dari hidup sehari-hari. Kecintaan itu membuatnya bergabung ke SSB Hasanuddin, sebuah sekolah sepak bola lokal yang didirikan oleh Hari Bahar Muheram, ayah dari Asnawi Mangkualam pemain timnas senior yang juga berasal dari Makassar. Disinilah benih-benih kedisiplinan dan profesionalisme mulai ditanamkan. SSB Hasanuddin bukan sekadar tempat bermain bola, tetapi menjadi tempat pembentukan karakter, integritas, dan nilai-nilai kerja keras. Pelatih-pelatih di sana melihat potensi besar dalam diri Ardiansyah. Meskipun tidak langsung menjadi kiper utama, ia sabar menunggu giliran. Yang membedakan Ardiansyah dengan anak-anak seusianya adalah ketekunan dan mentalitas pantang menyerah. Ia selalu menjadi yang pertama datang ke lapangan latihan dan yang terakhir pulang. Ia juga terkenal sebagai anak yang cepat belajar dan sangat kritis terhadap kesalahan sendiri. Tahun 2017 menjadi momen penting dalam karier mudanya ketika ia ikut membawa timnya menjuarai Piala Menpora tingkat nasional. Turnamen ini menjadi ajang pencarian bakat usia muda yang sangat bergengsi dan prestasi tersebut menjadi pintu pembuka menuju karier profesional. Di mata banyak pemandu bakat, Ardiansyah mulai diperhitungkan sebagai prospek masa depan di posisi penjaga gawang. Tentu jalan menuju profesionalisme tak selalu mulus. Tantangan ekonomi, kurangnya fasilitas, dan persaingan ketat membuat hanya sedikit pemain yang bisa bertahan. Namun, Ardiansyah tetap teguh. Ia percaya bahwa kesabaran dan kerja keras akan membawa hasil. Keyakinan itu terbukti saat ia mendapat tawaran untuk bergabung dengan Borneo FC U16 pada tahun ke-2019. Ini adalah langkah besar. Pertama kalinya ia meninggalkan kota kelahiran demi mengejar mimpi. Di Borneo FC, ia mendapatkan pelatihan yang lebih modern dan kompetitif. Ia bersaing dengan talenta dari seluruh penjuru Indonesia. Meski hanya semusim, pengalaman itu sangat berharga. Ia belajar banyak tentang kedisiplinan, gaya permainan profesional, dan menghadapi tekanan mental sebagai pemain muda. Sayangnya, keterbatasan kesempatan bermain membuatnya kembali ke Makassar. Namun, justru kepulangan ini menjadi titik balik. Di dunia olahraga, seringkali orang menyebut bakat alami sebagai alasan utama di balik keberhasilan seorang atlet. Namun, dalam kasus Muhammad Ardiansyah,
bakat hanyalah fondasi awal. Selebihnya adalah hasil dari kerja keras, pembelajaran terus-menerus, dan konsistensi dalam latihan yang tak kenal lelah. Bagi Ardiansyah, kemampuan menjaga gawang bukanlah sesuatu yang didapat secara instan. Itu adalah hasil dari pembentukan karakter dan proses yang panjang. Setelah kembali ke Makassar dari Borneo FC, Ardiansyah tidak tenggelam dalam rasa kecewa. Sebaliknya, ia menjadikan pengalaman singkat di Samarinda sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran. Ia kembali ke klub kebanggaannya, PSM Makassar, dan langsung mendapat kontrak profesional pertamanya, sebuah pencapaian luar biasa bagi remaja berusia 17 tahun saat itu. Namun, masuk ke dunia profesional tidak lantas membuatnya besar kepala. Ia sadar bahwa status pemain profesional berarti tanggung jawab lebih besar, latihan fisik yang lebih berat, disiplin waktu yang ketat, serta tekanan dari ekspektasi publik menjadi bagian dari kesehariannya. Ardiansyah menjalaninya dengan sikap dewasa. Ia banyak belajar dari para senior di PSM seperti Rashid Bakri, Wiljan Pluim, hingga Reza Arya Pratama yang saat itu menjadi kiper utama. Ia menyerap ilmu dari mereka, tak segan bertanya, dan rajin menonton ulang video pertandingan untuk mengoreksi kesalahan sendiri. Pelatih kiper PSM saat itu, Koke Nurdin Halid, menyebut Ardiansyah sebagai kiper muda dengan refleks cepat dan keberanian tinggi. Menurutnya, kelebihan Ardiansyah ada pada ketenangan dalam menghadapi situasi krusial, sesuatu yang jarang dimiliki oleh kiper muda seusianya. Refleks cepat dan kemampuan membaca arah bola menjadi dua senjata utama Ardiansyah. Ia juga dikenal sebagai kiper yang berani mengambil risiko, baik saat mengantisipasi bola atas maupun saat menghadapi situasi 1-1. Tapi di luar aspek teknis, yang paling menonjol dari Ardiansyah adalah mentalitasnya. Dalam berbagai sesi latihan dan pertandingan, ia menunjukkan fokus dan profesionalisme yang tinggi. Bahkan ketika tidak bermain, ia tetap mendampingi tim, memberi semangat, dan aktif berdiskusi taktik. Ini menunjukkan bahwa Ardiansyah tidak hanya ingin menjadi pemain, tetapi juga pelajar dalam dunia sepak bola. Peran keluarga, terutama orang tua, juga tak bisa dikesampingkan. Kedua orang tuanya memberikan dukungan penuh, namun tetap menanamkan sikap rendah hati. Mereka selalu mengingatkan Ardiansyah untuk tidak lupa dari mana dia berasal. Pendidikan pun tetap dijaga. Di sela-sela latihan dan jadwal pertandingan, Ardiansyah tetap berusaha menyelesaikan pendidikan formalnya, bahkan mengikuti kelas online agar tidak tertinggal pelajaran. Dalam berbagai wawancara, Ardiansyah sering menyebut nama Asnawi Mangkualam sebagai salah satu sosok yang menginspirasi. Bukan hanya karena mereka sama-sama berasal dari Makassar dan sama-sama jebolan SSB Hasanuddin, tetapi karena Asnawi menunjukkan bahwa pemain lokal pun bisa bersinar di level internasional. Kalau Kak Asnawi bisa main di Korea, kenapa saya tidak bisa berusaha juga ke luar negeri? Semua ada jalannya, asal kita sabar dan kerja keras, ujar Ardiansyah dalam salah satu wawancara pasca laga semifinal FFU 23. Sikap seperti ini menjadi bukti bahwa Ardiansyah bukan hanya andal dalam menjaga gawang, tetapi juga memiliki visi jangka panjang dalam kariernya. Ia bukan tipikal pemain yang puas hanya dengan bermain di level nasional. Ia ingin berkembang, naik level, dan suatu hari nanti bermain di liga luar negeri. Karirnya di PSM Makassar juga berkembang pesat. Meski awalnya hanya JT cadangan, perlahan tapi pasti ia mulai dipercaya mengisi posisi utama, terutama saat PSM harus melakukan rotasi karena padatnya jadwal kompetisi. Beberapa penampilannya yang mengesankan di Liga 1 membuat banyak pihak menilai bahwa Ardiansyah adalah salah satu aset masa depan Indonesia di bawah Mistar. Kisah Muhammad Ardiansyah bukan hanya cerita tentang seorang kiper muda yang berhasil tampil gemilang di laga penting. Lebih dari itu, kisahnya adalah potret perjuangan, konsistensi, dan tekad untuk terus berkembang meski menghadapi banyak tantangan. Dari lorong-lorong sempit di Makassar hingga stadion-stadion besar di Asia Tenggara, Ardiansyah telah membuktikan bahwa kerja keras dan semangat tidak pernah mengkhianati hasil. Sebagai pahlawan dalam kemenangan dramatis Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025, Ardiansyah memberi pelajaran penting bahwa seorang penjaga gawang bisa jadi penentu nasib, bahkan pahlawan sejati.
Keberhasilannya menepis penalti Thailand dan ketenangannya selama 120 menit laga adalah simbol dari kedewasaan dan mental juara yang ia miliki. Namun, perjalanan Ardiansyah belum selesai. Jalan panjang masih terbentang di hadapannya. Impian untuk tampil di level internasional, membela timnas senior, bahkan bermain di luar negeri, adalah cita-cita besar yang masih terus ia kejar. Dan dengan karakter, dedikasi, serta semangat pantang menyerah yang ia miliki, bukan tidak mungkin kita akan melihat Ardiansyah suatu hari berdiri tegak di antara deretan legenda sepak bola Indonesia. Bagi generasi muda, kisah Muhammad Ardiansyah adalah inspirasi bahwa siapapun, dari manapun asalnya, bisa bersinar asal tidak menyerah dan terus berproses. Dari Makassar untuk Indonesia, Muhammad Ardiansyah kini bukan hanya penjaga gawang, ia adalah penjaga harapan.